Baik, anak didik kami, kita lanjutkan pelajaran kita tentang negara-negara dari masing-masing benua. Kali ini kita akan membahas tentang benua Australia ya. Ini ada beberapa ciri khas ataupun yang menjadi ikon dari negara Australia. Barangkali hanya melihat gambar ini pun sebenarnya anak didik kami pasti sudah paham, oh ini pasti di negara Australia. Ya, kita Indonesia tidak terlalu asing sebenarnya dengan Australia, karena Australia ini dekat dengan Indonesia ya, di selatannya Indonesia. Dan juga dari sejarahnya dulu Indonesia bagian timur itu menyatu dengan Australia ya, ketika masih bersatu ya, Austronesia namanya ya. Sehingga ada namanya itu flora dan fauna ya Australis endemik, punya spesies yang sama ataupun jenis yang sama. Baik anak didik kami, Australia ini kita lihat yang pertama dari si iklim ya, di Australia ini sangat bervariasi dan ya karena letaknya ya secara keseluruhan berada di lintang selatan ya, satu-satunya benua yang hanya ada di lintang selatan. Variasi iklimnya ya karena faktor lintangnya tadi ya, ada 3 wilayah, yaitu wilayah lintang tropis, subtropis dan sedang ya. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan Indonesia kan hanya tropis. Ya, wilayah Australia yang masuk lintang tropis berada pada posisi 11 derajat lintang selatan sampai 35,5 lintang selatan. Itu kan tropis, iklim tropis. Lintang subtropis 23,5 derajat lintang selatan sampai 35 derajat lintang selatan, dan wilayah lintang sedang 35 derajat lintang selatan sampai 44 derajat lintang selatan. Dari arah subtropis menuju lintang sedang suhu udaranya terus menurun ya. Kami harus paham itu semakin jauh dia ya dari garis khatulistiwa, dia akan semakin dingin ya. Di samping iklim tersebut terdapat iklim padang pasir ya. Sebagian daerah pedalaman Australia itu adalah daerah gurun ya, sehingga di sana sangat kering ya, bahkan jarang turun hujan ya. Jadi penduduknya juga tidak ada yang tinggal di sana, itu hanya dijadikan sebagai tempat penelitian dan tempat penggembalaan ternak ya. Gurun yang sangat luas di daerah pedalaman. Bentuk muka bumi, setidaknya terdapat 4 bentuk muka bumi di Australia, itu dataran pantai ya, coastal plains, dataran tinggi timur, eastern highland, dan dataran rendah tengah, central lowlands, dan plateau ya, daerah plateau dia ya. Barangkali di kami sudah tahu itu apa plateau ya. Itu biasanya di pinggiran sungai ya, di daerah endapan. Kondisi geologi, produksi batu bara Australia merupakan yang terbesar kedua setelah Republik Guinea ya, batu bara, dan urutan kelima di dunia sebagai produsen aluminium. Batu bara hitam Australia menempati peringkat kelima di dunia setelah Amerika Serikat, Rusia, Cina, dan India ya. Australia juga memiliki sumber daya emas terbesar di dunia ya. Setelah berikutnya ya Afrika Selatan dan Rusia ya, itu tambang emas ya. Baik anak didik kami, karena ini tadi banyak daerah sabana, banyak daerah gurun ya, jadi cocok dia untuk penggembalaan ternak, sehingga Australia ini juga penghasil wool ya, wool terbesar di dunia ya. Flora dan fauna ya, karena Australia ini kalau kita lihat kan dia dikelilingi oleh Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Karena dia sepertinya terisolasi tersendiri, maka ada di sana berbagai jenis flora dan fauna yang bersifat endemik
Ya, di sini dikatakan sekitar 80% dari tanaman bunga, ya, mamalia, reptil dan katak adalah khas, ya, endemik daripada Australia. Dan yang paling terkenal itu adalah kanguru, ya. Itu ciri khasnya. Memang di Papua juga ada, di Selandia Baru juga ada, karena itu dulu satu hamparan daratan. Menyangkut penduduk, ya, dibandingkan luas wilayah Australia ini, penduduknya sangat sedikit, hanya 23,9 juta jiwa tahun 2015, ya, dan tingkat pertumbuhan penduduk, ya, 1,15 dengan kepadatan hanya 3,1 orang per kilometer persegi, ya, masih sangat jarang lah, ya. 89% penduduknya tinggal di kota, dan sesungguhnya bahwa penduduk asli Australia itu adalah aborigin, itu aslinya berkulit hitam dan berambut keriting. Setelah itu banyak migran yang datang dari Eropa, ya, terutama dari Inggris, karena Australia ini dulu adalah bekas jajahan daripada Inggris. Dan Australia ini dijuluki sebagai negara benua. Artinya apa? Satu benua itu hanya satu negara. Baik, itu penjelasan singkat tentang Australia. Baik, yang terakhir tentang Mesir. Ya, salah satu yang perlu kita pahami dari Mesir yang paling berperan itu adalah dengan adanya terusan Suez. Ya, menghubungkan, terusan itu kan daerah, ya, tanah yang digali yang menghubungkan satu perairan dengan perairan yang lain. Ini dia gambarnya terusan Suez itu. Ya, di kiri dan di kanan. Ya. Ini menghubungkan antara Laut Merah dengan Laut Tengah atau Laut Mediterania. Jadi dengan digalinya ini, terusan ini, maka memperpendek jalur pelayaran dari Asia dengan ke Eropa atau dari Eropa ke Asia. Memperpendek, ya. Di sini ada Bapak buat, ya, yang di kanan ini, ya, di sebelah barat daripada terusan Suez itu ada Sungai Nil. Itu aliran Sungai Nil itu, ya. Ya, barangkali salah satu sungai terpanjang di dunia, ya. Mesir, ya, dengan ibu kota Kairo, ini semuanya di lintang utara, 22 derajat lintang utara sampai 32 derajat lintang utara, dan 25 derajat bujur barat sampai 36 derajat bujur timur. Dengan batas-batas di sebelah utara adalah Laut Mediterania atau Laut Tengah, di sebelah barat Libya, di sebelah timur Laut Merah, dan di sebelah selatan Sudan. Ya, posisi Mesir ini sangat penting karena adanya tadi terusan Suez itu, penghubung perdagangan dari Asia ke Eropa. Ya, memperpendek jarak dari Eropa ke negara-negara di Asia, Australia, ataupun sebaliknya. Iklim di sana adalah iklim subtropis dan gurun. Ya, di sana banyak gurun. Ya, salah satu gurun yang paling luas itu namanya Gurun Sahara. Dua musim utama di Mesir yaitu musim panas yang sangat panas, hot summer, dan musim dingin yang sangat ringan, ya, mild winter. Ya, bentuk muka bumi sebagian besar oleh Mesir merupakan, ya, gumuk ataupun gurun pasir. Ya, semenanjung Sinai, ya, gurun Arabia, gurun Libya, lembah, dan Sungai Nil, ya. Flora dan fauna, ya. Flora yang umumnya tumbuh di Mesir merupakan pohon daerah, ya, kering tropis dan subtropis seperti pohon lontar, papirus, palma, kayu putih, eukaliptus, akasia, dan semacam pohon cemara atau cypress. Sedangkan fauna yang umum dijumpai adalah domba, unta, dan keledai. Baik, menyangkut tentang keadaan penduduk, jumlah penduduk Mesir tahun 2015 89,1 juta jiwa, dan hanya 43% yang tinggal di kota. Beda dengan negara-negara maju, Australia, ya, Inggris, Jepang. Dan 2/3 penduduk tinggal di daerah delta lembah sungai yang sangat subur, ya, di pinggiran Sungai Nil itu. Ya, biasanya daerah delta itu tanah endapan itu subur, jadi cocok untuk pertanian. Penduduk Mesir dapat dikelompokkan menjadi pertama orang
Nubian dengan ciri kulit hitam umumnya ada di selatan. Yang kedua orang Hamid dengan ciri kulit putih yang merupakan pendiri Mesir kuno. Dan yang ketiga adalah orang Arab, karena ini memang dekat dengan Timur Tengah. Secara geologis Mesir memiliki sumber minyak, gas, biji besi, fosfat, mangan, lempung, gipsum, talk, asbes, timah, emas dan jin. Merupakan Mesir penyedia pasokan garam yang berlimpah. Dan di sana juga ada tambang. Ini kekayaan alamnya. Dan banyak bangunan bersejarah seperti piramid. Itu yang bisa Bapak jelaskan, mudah-mudahan bisa dipahami untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih.